selamat malam. Jumpa lagi di dalam acara yang ditunggu-tunggu setiap tanggal 28. Apa itu? Tanggal 28 yang ditunggu-tunggu. Pertama, gajian. Kemudian yang kedua adalah podcast dari LPPM Unika Sugio Pranoto. Yang tentunya seru-seru banget pembahasannya dan juga narasumbernya. Ya, oke, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Aprilia Karenmandagi, saya salah satu dosen dari Fakultas Kedokteran. Nah, dan pada malam hari ini saya akan ditemani oleh 3 orang misterius guest kita. Nah, kira-kira siapa ya? Kalau tadi kita mungkin lihat di dalam flyer, ada 3 orang yang berbayang-bayang. Nah, pada malam ini kita akan melihat siapakah misterius guest kita. Nah, sebelumnya pada malam hari ini kita mau ngebahas tentang PTM, yaitu pembelajaran tatap muka, di mana topik yang akan kita bahas adalah PTM, siap, ora siap, ya kudu dilakoni. Nah, kita nanti mau bincang-bincang nih dengan 3 orang narasumber kita yang keren-keren banget. Nah, pasti kita pengen tahu kan, siapa sih 3 orang narasumber kita? Nah, ini masih di rahasia kita nih. Oke, saya persilahkan narasumber kita yang pertama, yang merupakan misterius guest kita yang pertama. Saya persilahkan Bapak Gewa. Tepuk tangannya. Selamat malam. Woi, pakai gaya Selamat gitu. malam, Bapak Gewa. Selamat malam, Dokter April. Halo, Pak. Selamat malam, Pak Gewa. Bagaimana kabarnya, Ya. Pak Gewa? Kabar saya baik sekali, Dokter April. Ini bentukan saya di sini sama nggak kayak di poster kemarin? Kan misterius nih ceritanya. Iya, ternyata lebih keren, Pak. Waduh, Ternyata saya lebih keren. jadi tersanjung. Terima kasih, Dokter April. Lebih keren dari bodohnya loh. Iya, Pak Gewa. Oke. Terima kasih sekali Pak Gewa sudah mau bergabung di dalam acara podcast kita hari ini ya, malam hari ini ya, di setiap tanggal 28. Iya, Pak Gewa, kita juga mau mengundang 2 orang narasumber kita lagi nih Pak Gewa. Ya, iya. Nah, Siapa aja tuh? ini adalah narasumber masih dirahasiakan, masih saya rahasiakan. Tapi ini saya pengen tahu nih, kira-kira Pak Gewa tahu nggak ya? Kalau sampai Pak Gewa nggak tahu nih, aduh, gimana ya kalau sampai Pak Gewa nggak tahu? Jadi Saya narasumber ini, kita. saya ini kayaknya sepertinya kurang kurang bisa menerjemahkan foto yang blur itu deh. Waduh. Jadi saya benar-benar misterius sama narasumber 2 orang ini siapa sih itu. Penasaran saya. Oke. Ya, sekarang kita akan buka 1 orang narasumber. Saya persilahkan Jacqueline. Halo, selamat malam Jacqueline. Selamat malam, Dokter April. Nah, ayo Pak Dewa, kasih tahu dong siapa ini. Hai Selamat malam, Dokter Jacqueline. April. Selamat malam, Pak Selamat Kim. malam sudah hadir dalam acara ini. Nah, jadi para teman-teman pecinta podcast LPPM Unika, Jacqueline ini adalah salah seorang murid dari Pak Gewa. Iya, ternyata murid saya. Betul Pak Gewa? Betul sekali, Dokter. Iya Pak Gewa. Aduh, ini tadi Pak Gewa belum saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri nih Pak Gewa. Oh iya, baik. Saya persilakan Pak Gewa memperkenalkan diri dahulu. Siap. Jadi Pak Gewa ini
Saya dosen teknik sipil di Unika, masih Karena dibilang banyak junior. yang kepo ini Pak Gewa. Waduh, syukurlah ada yang kepo sama saya. Saya dosen teknik sipil, baru bertugas 11 bulan di Unika. Seperti itu. Iya nih Kayaknya Pak cukup Gewa. cukup cukup sampai situ atau perlu lebih dalam lagi nih? Bisa nanti di sesi berikutnya ya Pak Oh Gewa. iya. Kita akan membuat satu sesi yang khusus untuk Pak Gewa. Waduh, siap, siap. Terima kasih Dokter April. Oke, terima kasih Pak Gewa. Pak Gewa dan juga Jacqueline, kita akan undang satu lagi narasumber kita. Nah, siapakah dia? Saya persilahkan untuk Angel. Halo Dok, Pak Gewa, Jacqueline, selamat malam. Selamat Halo, selamat malam. malam Angel. Nah, ini Pak Gewa, kalau Angel ini harusnya saya yang harus kenal nih. Karena Angel adalah salah satu murid saya di Fakultas Kedokteran Unika. Gitu ya Angel? Iya, bener Dok, bener banget. Iya, untuk Angel angkatan berapa ya Angel ya? Saya angkatan 20, angkatan pandemi Dok. Angkatan pandemi, generasi Iya, pandemi ya. benar. Kalau Jacqueline? Jacqueline Sama, Bu. generasi apa ini? Saya sama seperti Angel, generasi pandemi, angkatan 2020. Oke, jadi Angel maupun Jacqueline adalah generasi pandemi. Nah, sekarang kita masuk di dalam generasi hybrid ini ya Pak Gewa ya? Ya, benar, hybrid. Iya, kita sudah mengalami perkembangan, sudah tidak di masa generasi pandemi lagi, di mana perkuliahannya ada di rumah, ya Pak Gewa ya. Oke, nah pada malam hari ini kita akan membahas, kita pengen bincang-bincang, kita pengen tahu nih pendapat dari Pak Gewa, kemudian Angel dan juga Jacqueline tentang perkuliahan online dan juga perkuliahan hybrid ini yang sekarang sudah mulai diselenggarakan di berbagai tempat. Nah, kalau saya pengen tahu dulu nih Pak Gewa, kalau perkuliahan online, kalau memang di Fakultas Kedokteran ini saya mau berbagi sedikit, sejak pandemi emang kita sudah mengadakan perkuliahan online. Tetapi sempat kita juga mengadakan perkuliahan tatap muka. Kemudian perkuliahan online lagi. Jadi kita sempat berganti-ganti untuk perkuliahannya. Nah, kalau untuk di teknik sipil sendiri bagaimana nih Pak Gewa? Kalau di teknik sipil sejak awal pandemi sampai kurang lebih UTS kemarin bulan September, itu semuanya masih berjalan 100% online. Jadi perkuliahannya itu online dan nggak pernah diadakan tatap muka. Bahkan praktikum pun harus ditunda karena adanya PPKM yang semakin levelnya tinggi. Dan baru saja kita kick off untuk memulai hybrid learning ini per Oktober. Dan itu pun belum 100% yang melakukan. Jadi kalau mahasiswanya udah siap, dosennya udah siap, silahkan. Tetapi kalau misalnya mahasiswanya belum siap, dosennya belum siap, ditunda. Jadi masih 50-50. Hybrid learning sudah diterapkan dan ada juga mata kuliah yang belum diterapkan hybrid learning. Seperti itu, dokter, kurang lebihnya. Iya, jadi mulai bulan Oktober ya? Iya, benar, bulan Oktober. Oke. Jadi masa perkuliahan online-nya ya juga cukup lama ya kemarin ya? Iya, benar. Online itu sampai mahasiswa udah mengeluh, Pak, saya bosan, Pak, kuliah sambil nonton Netflix, Pak, saya nggak ngerti apa-apa nih. Nah, kayak gitu tuh. Kita sebagai dosen kan, waduh kok curhatnya brutal banget. Pak, saya bosan, Pak, setiap kali kuliah gitu diganggu-ganggu sama adik di rumah. Disuruh mama cuci piring sambil kuliah, waduh, nah kayak gitu kan. Saya cepet-cepet mau kuliah offline nih, Pak. Nah, kayak gitu. Akhirnya ya udah kita beranikan diri untuk memulai hybrid learning ini dari bulan Oktober kemarin. Udah berjalan 1,5 bulan ini, dokter, seperti itu. 1,5 bulan ya. Oke, dan murid-murid sudah mulai enjoy ya, Pak Gewa ya.
Iya, Akhirnya bisa ketemu Pak Gewa secara offline ya Pak Gewa ya. iya, Yang iya, tadinya benar. hanya secara online. Benar, benar, benar. Oke, akhirnya jumpa juga ini. Iya, oke. Oke, Pak Gewa, tapi ini kita mau tahu dulu. Jadi mungkin ini para pemirsa, kadang-kadang masih ada yang belum tahu itu. Apa itu perkuliahan hybrid ini? Gitu. Mungkin bisa sedikit dibagikan, Jadi Pak Gewa? kalau kuliah online kan semua udah ngerti bahwa kita terfokusnya atau terintegrasi dari dalam jaringan. Nah, kalau hybrid ini kita kuliah bisa dibilang 50% tatap muka, 50% online yang jalannya bersamaan. Jadi ada beberapa equipment yang harus disiapkan. Ketika kita berbicara dengan siswa-siswa yang offline, hal tersebut juga yang sama didengarkan oleh peserta yang online. Jadi nggak ada beda sama sekali antara materi yang dikasih ke offline dan online. Kurang lebih seperti itu kalau hybrid learning. Yang yang membedakan adalah ada offline dan ada online aja sih. Kurang lebih seperti itu, dokter. Ya, jadi mungkin lebih ditekankan untuk praktikumnya ya Pak Gewa ya? Kalau untuk praktikum memang wajib hadir di kampus Wajib dengan hadir ya? protokol kesehatan yang ketat. Jadi sebelumnya praktikum itu bisa berjalan misalnya satu hari 5 atau 6 kelompok dengan satu kelompok 5 orang. Tetapi di masa pandemi ini benar-benar kita tekankan satu hari itu cuma bisa satu kelompok. Jadi praktikum yang seharusnya berjalan cuma 2 atau 3 minggu itu bisa menjadi 2 atau 3 bulan. Yang penting mereka harus datang ke kampus Oke. dan mengikuti itu secara langsung atau offline. Seperti itu, dokter. Oke, Pak Gewa. Oke, jadi untuk hybrid sendiri ini ternyata cukup banyak diminati juga ya oleh mendapatkan antusiasme juga ya Iya, kalau dari teknik dari sipil murid-murid ya. sendiri, sebenarnya masih 30%, 70%. Eh, mungkin dari mahasiswa sendiri yang tahu faktornya apa ya. Jadi ada yang datang hari ini untuk offline, ada yang minggu depan online dulu, jadi 2 minggu depan offline lagi. Jadi antusiasmenya memang memang masih masih sedikit, tapi syukurlah bahwa yang meminati itu kurang lebih sampai 30% kapasitas mahasiswanya. Seperti itu sih, dokter. Iya, ya. Sudah mulai diminati ya untuk Iya, hybrid ini. benar. Iya. Oke, Pak Gewa, kita pengen tahu nih, kalau dari pendapatnya muridnya nih, karena kan kita tadi bilang kayaknya antusias kan, tapi sebenarnya Iya, antusias nggak nih Jacqueline? Atau sebenarnya, aduh lebih enakan kemarin online deh, atau yes akhirnya gitu, akhirnya bisa ketemu Pak Gewa gitu. aduh. Sepertinya motivasi mereka kuliah tuh memang ketemu saya sih, dokter. Nah itu, ayo Jacqueline katakan dengan jujur Jacqueline. Bener loh Bu, motivasinya tuh biar ketemu sama Pak Gabriel secara langsung ini saya ini. Tuh. Aduh, ini wajah saya merah nggak sih? Ini mendekati masa-masa ujian kah ini untuk penilaian? Iya ini Bu. Ternyata ada udang di balik rempeyek. Oke. Iya, gimana Jacqueline? Oke, mungkin bisa diceritakan tentang hybrid sendiri yang diselenggarakan di teknik sipil dari segi Jacqueline dan juga mungkin teman-teman nih pada ngomongin gimana. Pasti kan pasti Jacqueline ini ada grupnya nih. Aduh. Hybrid nih gitu kan. Langsung broadcast nih. Mungkin ada yang gini, ye, ada yang emotikonnya sad gitu kan, nangis gitu. Macam-macam ya bener. Gitu. Nah, gimana ini? Iya. Ayo, Jadi jawab yang jujur, Jacqueline. untuk menanggapi yang sistem hybrid itu juga benar-benar bermacam-macam ya Bu, dari mahasiswanya sendiri. Dan kalau dari aku sendiri ya, pertama itu sistem hybrid itu benar-benar saya tunggu-tunggu karena eh, setelah kemarin 1 tahun full untuk dari awal kuliah benar-benar sampai akhirnya UAS itu benar-benar online, serba online, nggak pernah ke kampus, bahkan kayak kampusnya itu gedungnya yang di mana, terus
dosennya tuh ini yang mana aja gitu. Jadi kayak kemarin tuh sampai akhirnya ini di bulan Oktober mulai diberlakukan hybrid. Beberapa anak yang sudah disetujui dari pihak orang tuanya untuk boleh mengikuti PTM ini. Jadi benar-benar sebagian teman-teman itu banyak banget yang udah sangat-sangat excited. Karena gimana ya Bu, kemarin itu benar-benar bosen kuliah cuma kok di depan laptop aja, nggak mudeng, nggak mau ngomong gitu. Kalau ketemu langsung itu kan udah ketemu sama temennya, ketemu dosennya, apalagi ketemu Pak Gep ini kelasnya yang tadinya mencengangkan, tiba-tiba oh ternyata semenyenangkan ini gitu. Jadi Oke, abis ini kasih nama sama NIM, nama sama NIM. Waduh, nah ini nanti murid saya jadi pengen sekolah teknik sipil ini, Pak. Itu bisa diatur. Ternyata menyenangkan ini sekolah di sana. Merdeka Iya. belajar gitu, merdeka belajar. Iya. Oke. Oke, Jacqueline. Jadi ternyata ini ya antusiasnya juga cukup tinggi ya dari teman-teman ya, terutama Jacqueline sendiri yang mewakili dari anak-anak teknik sipil ya. Oke. Ya, sekarang kita pengen tahu juga nih dari anak saya. Anak saya yang namanya Angel. Gimana nih Angel? Ini kalau biasanya dulu kita hanya ketemu lewat bayang-bayang ilusi ya. Bener banget, Dok. Akhirnya ketemu juga ya sama Angel Iya, ya. Dok. Ya. Oke, gimana nih Angel? Angel bisa cerita nih tentang hybrid sendiri nih. Kalau saya enjoy banget sama sistem perkuliahan hybrid ini. Kenapa saya sangat enjoy? Karena jujur menjadi tantangan pribadi bagi saya adalah dalam pendidikan menjadi dokter itu harus menjadi orang yang ekstrovert. Jadi kita harus punya banyak pergaulan karena untuk membangun chemistry gitu untuk kan kalau kita cuma online gitu ketemunya dengan orang yang sama aja dan jujur saya agak bosan karena kayak skill lab. Nah, itu kan ada skill lab kayak untuk istilahnya anamnesis ya, tanya jawab gitu. Kalau kita dengan orang yang sama, itu saya benar-benar merasa tidak bisa berkembang gitu. That's why saya sangat suka untuk ketemu orang-orang baru dan saya merasa pengen cepet-cepet 100% offline. Saya malah tidak mau hybrid lagi karena ya kalau kondisi cepat pulih ya kenapa tidak? Karena memang menurut saya ketika kita mampu berinteraksi dengan orang sekitar, dengan dosen, dengan teman-teman mahasiswa, itu satu hal yang sangat berbeda ketimbang kita hanya menatap monitor aja gitu, Dok. Iya, betul. Jadi ternyata malah justru dari Angel ini yang diinginkan bukan sekedar hybrid lagi, tetapi offline ya. Soalnya sedih banget ya Angel ya, kita pertama kali Angel masuk sudah langsung tidak pernah ketemu sama baik dosen maupun teman-teman mahasiswa gitu kan. Dimulai dengan yang tidak mengenal, semuanya seperti imajinasi semuanya gitu kan. Jadi ya untuk hybrid sendiri ini merupakan suatu ya hiburan ya, cukup membuat kebahagiaan ya buat Angel sendiri ya untuk bisa sampai ke hybrid, dan memang kita harapannya kita semua pastinya adalah offline ya. Oke. Tapi ini untuk di Unika sendiri sebetulnya kita mempunyai protokol yang sangat ketat ya untuk bisa masuk dalam perkuliahan hybrid. Jadi saya bilang untuk Unika sendiri mempunyai aturan yang sangat bagus. Jadi di mana tetap memberikan kesempatan untuk hybrid tetapi juga sangat dijaga untuk protokol kesehatannya. Ya, untuk masuk sendiri juga kita ada pemeriksaan yang bertahap dari security, kemudian apakah sudah divaksinasi. Jadi memang sangat ketat untuk pemeriksaannya. Ya. Kalau untuk mahasiswa sendiri bagaimana? Untuk masuk ke dalam Unika biasa menggunakan aplikasi apa? Pakai aplikasi Sintak ya dari Unikanya. Sintak ya. Betul. Oke.
dari Sinta, kemudian ada apakah sedang merasa demam dan lain-lain gitu Oh ya. ya. Oke. Ya, bahkan yang beberapa waktu yang lalu kita sempat ya, mungkin Pak Gewa juga sempat merasakan juga yang kita juga harus dicek dulu untuk saturasi oksigennya. Kita para dosen juga sempat dibagikan alat pemeriksaan saturasi oksigen juga ya Pak Gewa ya. Ya, benar, benar, Jadi benar. sebegitu care-nya untuk Unika sendiri dalam menjaga kesehatan dan dukungan terhadap pandemi ini ya Pak Gewa ya. Benar sekali, benar. Setuju. Iya. Oke, untuk mungkin di teknik sipil sendiri ada sesuatu yang berbeda atau mungkin ada sesuatu tambahan lagi Pak Gewa Kalau untuk di sipil sendiri itu khususnya gedung-gedung HC ya. Jadi setahu saya kan alurnya dari depan itu nanti dicek apakah Sintanya itu sudah terintegrasi atau belum, terus dokumen-dokumen izinnya udah oke atau belum. Kalau sudah itu nanti kan ada screening awal di mana mereka ngisi form. Setelah itu dicek saturasi, dikasih hand sanitizer. Sebelum masuk ke gedung juga ada hand sanitizer. Di dalam ruangan juga ada hand sanitizer. Jadi um, berlapis-lapis protokol kesehatannya, dan di dalam kelas pun semuanya masih harus bermasker karena memang kita mengedepankan protokol kesehatan sih untuk hybrid learning ini. Dan bila perlu maskernya double seperti itu, dokter. oke. Asal nggak sesak nafas ya Pak Asal Gewa. nggak sesak nafas dan jangan sesak di hati juga. Aduh, kok ngomong. Yang penting itu tidak sesak di hati. Iya, iya, iya. Jadi Jacqueline gimana Jacqueline? Iya. Juga pakai masker yang double Jacqueline? Saya kadang kala pakainya double, kadang enggak. Oke. Yang penting tidak sesak di hati sih Pak, bener pakai Pak Gilbert. Ya benar ya. Oke. Kalau Angel bagaimana Angel? Kemarin sempat pakai face shield juga ya Angel ya? Iya, benar. Ya. Jadi jalan-jalan udah seperti kayak di luar angkasa ya mungkin ya. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu juga nih. Kalau tadi memang kita sebetulnya kita senang ya untuk pelaksanaan kuliah untuk hybrid learning ini ya. Tapi pernah nggak ada kendala baik dari sistem yang online itu bagaimana? Kemudian kendala dari hybrid sendiri itu bagaimana? Mungkin kita pengen tahu nih dari si Pak dosen, Pak Gewa dulu. Kendalanya apa ini? Baik, sebenarnya kendalanya ada di respon yang diberikan mahasiswa. Jadi ketika kita fokus untuk offline dan online, dan begitu misalnya ada pertanyaan atau enggak, yang online diem, yang offline nanya, yang mau nggak mau, yang online ini harus menunggu saya ngerespon yang offline dulu. Kadang saya harus keluar dari frame kamera untuk menjelaskan langsung di depan yang offline. Tapi sayangnya yang saya jelaskan itu nggak bisa dikasih ke yang online. Jadi ada mungkin ada gap penjelasan seperti itu sih. Nah, itu yang menjadi kendala, dan saya rasa belum ada solusinya seperti itu. Karena kalau kita cuman duduk dan nggak ada interaksi juga di kelas offline, ya esensi kuliah hybridnya malah nggak ada. Nah, kurang lebih kendalanya seperti itu juga. Dan juga mungkin kendalanya itu kalau misalnya kita kan ngajar mau nggak mau laptop hidup, terus yang offline juga ikut dengarkan kan. Nah, terus kalau misalnya kita lagi ngajar tiba-tiba ada yang mikrofonnya bocor gitu, ada musik kafe, nah itu langsung nggak fokus semua. Wah, ternyata yang online ini kuliahnya dari kafe gitu, ketangkap dia. Kurang lebih seperti itu sih. Iya, betul. Distraksi itu muncul, distraksi kecil. Nah, kayak gitu. Iya, itu sama itu Pak dengan kejadiannya di Fakultas Kedokteran ini Pak. Nah, jadi sebelumnya kan memang mereka kadang-kadang tidak menyalakan kamera. Begitu dinyalakan kameranya ternyata belakangnya ini bukannya ada di kafe mana ini. Jadi baru ketahuan, ternyata nongkrong di kafe nih ternyata si anak-anak ini. Udah gitu. Nongkrong nggak ajak-ajak lagi dok. Iya, itu yang salah. Iya. Dan juga ini Pak Gewa, kalau dari pengalaman saya pribadi ini ya, seringkali internet Pak Gewa. Ya. Nah, itu saya nggak tahu ya apakah
memang internetnya ya kadang-kadang yang memang bermasalah ya. Jadi, aduh dok saya terlambat karena internetnya tidak bisa atau lampunya mati. Nah itu loh Pak Gewa, lampu mati itu yang sering juga. Jadi di sini PLN sangat berkontribusi juga terhadap pelaksanaan kegiatan online kita. Ya, jadi itu yang menjadi salah satu kendala ya, kendala untuk perkuliahan online offline ini ya, online dan juga hybrid ini. Ya, kalau memang untuk di Fakultas Kedokteran sendiri, mungkin saya juga berbagi. Untuk pengajaran, memang kita sementara masih online ya, Angel ya. Untuk pengajaran masih online, tetapi kalau untuk seperti skill lab, kemudian praktikum, itu kita sudah lakukan secara offline, ya dengan protokol kesehatan pastinya. Karena memang kalau untuk praktikum, kemudian skill lab, di mana skill lab ini kita mengajarkan bagaimana kita aplikasi langsung kepada pasien dengan menggunakan manekin atau kita anamnesa langsung kepada personal di mana ada interaksi dengan teman-teman gitu ya, temannya sebagai pasien gitu. Jadi tidak bisa untuk kita lakukan secara online begitu. Jadi ya kita bertahap ya Angel ya kalau untuk yang di Fakultas Kedokteran sendiri masih kita lakukan bertahap, tetapi memang seperti PBL atau problem based learning dan juga perkuliahan semuanya masih dari online semua. Ya. Oke, ini sekarang kita melihat kendala dari kita nih, Pak Gewa sebagai dosen dan saya sebagai dosen. Nah, kalau kendala dari mahasiswa sendiri bagaimana? Apakah ngantuk mungkin dengan adanya perkuliahan ini? Ataukah memang benar sih sebenarnya namanya lampu mati itu sering banget? Saya tuh ya penasaran loh Pak Gewa. Karena kok alasan lampu mati ini kok sering banget ya gitu. Ini benar nggak sebetulnya gitu. Nah ini kita pengen tahu nih dari sisi Jacqueline dan juga Angel. Oke, Jacqueline dulu saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu. Jadi untuk yang mati lampu itu dari yang biasanya jarang, seketika kalau udah keluar jadwalnya mata kuliah susah atau dosen killer, itu seketika mati lampu itu menjadi sangat sering. Jadi sangat sering. Apakah ada kerjasama ya dengan pihak-pihak terkait? Oke. Iya, alasan paling mudah itu mati listrik, ya, sinyal internet, ya, sinyal internet ya. Ya, dan untungnya tuh dosen-dosennya tuh memahami dan tidak jadi nggak begitu memaksakan. Jadi nggak harus memaksakan untuk coba kamu open cam, bener nggak ini kamu mati listrik? atau di ini ya, dicek ya, diteleponkan PLN ya. Betul ada mati lampu di daerah ini. Dosennya sungguh pengertian. Ya, sungguh pengertian ya. Aduh, berarti dosen-dosen teknik sipil baik-baik loh. Baik-baik banget. Baik-baik ya. Betul. Akhirnya saya dapat A ya Pak di sini. Wah, ini Pak Gewa, hati-hati nih di balik pujiannya nih. Oke, kalau dari Angel bagaimana Angel? Iya, kalau saya awal keterima kedokteran itu masih online sampai sekitar 2 bulanan untuk teori online. Dan saat teori itu saya dari NTT dan saya di sana selama 2 bulan pertama itu. Kalau perkara lampu mati dan jaringan yang kurang bagus itu memang benar karena saya memang di daerah timur dan ya memang lampu suka sekali mati dan jaringan juga sering hilang. Tapi kalau selama di Semarang itu lampu mati tidak jaringan hilang kurang ya, kecuali wifi lampu di kos itu loncat listriknya, jadi wifi juga ikutan mati. Nah makanya mati semua. Tapi belakangan ini awal-awal memang agak takut ya, takut dipanggil sama dosen, aduh tidak mengerti teorinya gimana ya, mau jelasin apa ya nanti kalau ditanya. Tapi makin kesini makin ada kesadaran untuk aduh janganlah, dosen juga udah meluangkan banyak waktu ya, udah berbagi banyak juga untuk masa depan, jadi tidak terlalu pantas kalau kita tanda kutip berbohong seperti itu, kayak gitu sih Dok.
Iya, iya, iya. Terima kasih, saya persembahkan untuk Angel. Oke, oke, ya. Jadi memang itu adalah salah satu kendala-kendala ya dari perkuliahan secara online. Kemudian untuk perkuliahan hybrid ini kita juga sudah mungkin untuk peralihannya ya. Untuk peralihan dari online kemudian menjadi hybrid ini memang kita butuh penyesuaian. Karena yang tadinya adalah kita semuanya bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja, termasuk saya yang sebagai seorang dosen, oh di mana saja saya bisa mengajar, gitu kan tadinya. Lalu tiba-tiba ini kembali menjadi hybrid itu tadi, di mana kita juga harus hadir, harus ada keberadaannya di dalam kampus sehingga penyesuaian terhadap jadwal juga itu pastinya ya, kemudian juga untuk peralatan-peralatan. Oh ya, kita mungkin mau berbagi sedikit ya. Kita mau berbagi cerita sedikit ini tentang sempat perkuliahan online di mana saat itu dari Fakultas Kedokteran untuk skill lab, jadi praktikum skill lab itu kita berusaha untuk praktek tetapi dengan manekin, tetapi karena ini kita lewat via online, jadi mahasiswa menggunakan boneka masing-masing ini, Pak Gewa dan juga Jacqueline nih. Jadi saya ingat Angel juga menggunakan guling kalau nggak salah ya. Jadi gulingnya itu Pak Gewa didandanin kemudian pura-puranya menjadi manekin gitu ya. Itu jadi ada pemeriksaan fisik menggunakan laptop, kemudian mereka pemeriksaan jantung, pemeriksaan perut itu juga dengan menggunakan guling yang dijadikan seperti manekin karena kan tidak mungkin mempunyai manekin satu-satu gitu. Jadi memang dituntut kreativitas ya di sini ya. Nah, keuntungan dari hybrid ini memang karena sudah ada manekin yang ada di dalam kampus, otomatis tidak menyusahkan bagi mahasiswa lagi. Ya, jadi lebih enak ya, otomatis ya Angel ya, karena sudah manekinnya sudah jelas, bentuknya jelas daripada kita bentuk dari guling yang tidak jelas itu. Oke, ya. Pernah nggak ini tadi kalau kita cerita nih dari Jacqueline nih. Jacqueline cerita bahwa waktu masuk ke dalam kampus, masih bingung nih gedungnya yang mana. Itu sempet nggak ada ceritanya di mana nyasar? Jacqueline. Kalau nyasar sih enggak ya. Mungkin. Kalau nyasar enggak Kalau ya? nyasar enggak, karena lebih ya pokoknya HC itu gedungnya teknik sipil paling ujung. Paling ujung dilihat dari awal, dari yang sinus, sampai kalau saya sendiri sampai ngitung ada berapa gedungnya. Terus kan pasti ada nama-namanya tiap gedungnya itu kan. Bener-bener saya lihat ini gedung apa, gedung apa. Terus untungnya itu gedung terakhir pun kelihatan di situ HC, terus konstan. Terus yang susah itu karena masuk karena sepi ya Bu, jadi mau nanya ke siapa bingung, udah masuk gedung itu kayak habis ini mau kemana ya, habis ini kemana, ruangannya kemana. Terus untung TU ada TU, yaudah deh masuk aja dulu ke TU, misi nanya kelasnya ini gimana. Yang paling susah itu nyari lab malah Bu, karena lab itu benar-benar di ujung. Nah itu benar-benar nggak pernah lewat, nggak pernah kelihatan juga labnya ada di ujung. Sudah pernah itu waktu mau praktikum, saya tuh nunggu di HC dulu, saking ragu-ragunya di mana sih labnya gitu. Saya nunggu di HC sambil nunggu teman-teman, ini labnya di mana sih? Apa cuma aku yang nggak tahu labnya sih? Aku sampai kayak gitu. Bener, tolong sih, tolonglah apa datengin aku di HC, nungguin di HC, di parkiran HC gitu. Akhirnya baru disamperin, baru alah ya ampun, sampai belakang-belakang sini labnya. Bener-bener di ujung gitu. Kalau saya lebih susah nyari lab sih Bu, daripada ruang kelas. Iya. Tapi berarti dalam arti pernah kesasar juga ya, Jacqueline Ya, ya? bener-bener nunggu harus dijemput. Lucu juga loh nih. Jadi kesasar di dalam rumah sendiri sebenarnya judulnya ini. Ya. Betul. Karena kan sekolah kan rumah sendiri ya, tapi bisa nyasar saking nggak pernah datang untuk ke sekolah. Iya.
Oke, oke. Mungkin Angel ada cerita, mungkin ada kejadian yang menarik mungkin. Kalau saya kesasar sih belum pernah ya, karena puji Tuhan Unika nih nama gedungnya gede-gede semua, Thomas Aquinas, Justinus, semua jadi langsung bisa kebaca dari jauh gitu. Cuman pernah kesasar beberapa, ada dua tempat ini, karena laboratorium Unika juga terpisah ya dulu sama gedung utama di TA untuk lab dan praktikum beda. Jadi pernah kesasar juga. Jadi datangnya udah agak mau telat gitu kan, masuknya jam 8 nih. Jadi berangkat dari kosnya 7.55 atau 7.50 gitu. Nah, ternyata tuh harusnya praktikum ke gedung di sebelah SPBU, tapi saya malah datang ke TA. Akhirnya harus muter balik lagi ke ruangan praktikum. Terus juga pernah juga kesasar waktu kan kalau praktikum fisiologi tuh di gedung Justinus lantai 5 ya, di lab komputernya. Aduh di mana ya? Aduh, masuk gedungnya yang mana gitu karena keburu-buru juga. Jadi, aduh masuknya lewat mana kayak gitu sih. Tapi ya sekarang udah jadi biasa sih dok gitu. Udah tahu ya sekarang ya. Iya. Seluk-beluk dari kampus kita sudah paham ya. Cuman emang belum ketemu adalah kantinnya ya. Karena kantinnya masih kosong hingga sekarang. Oke. Iya. Oke, mungkin ada kejadian menarik nggak ini mungkin yang bisa dibagikan oleh Pak Gewa? Mungkin kejadian menarik, mungkin adakah tidak? Saya tuh kejadian menarik yang berhubungan dengan akademik tuh malah nggak ada sama sekali. Justru di luar, justru non akademik. Bisa-bisanya ya setelah saya ngajar itu ada mahasiswa yang bilang, Pak wajahnya kayak artis, apaan sih anak ini gitu. Wah, Serius kayak Gilang Dirga, tapi kalau pakai masker kayak Tulus. Hah? Jadi waktu ngajar tadi kamu perhatiin materi atau perhatikan saya? Nah, kayak gitu. jadi waktu pakai masker pada ngirainnya Tulus ya nih ya? Iya, Tulus. Apalagi postur saya kan ya mirip-mirip Tulus lah, 11-12 itu. Tapi suaranya beda jauh banget. Enggak, ya begitulah. Terus ada juga yang bilang, wah saya pikir Pak Gap ini pendek, ternyata tinggi juga. Ini anak ngapain? Jadi kejadian menariknya itu justru di luar hal akademik gitu, yang lebih banyak kelihatan. Seperti itu dokter. Iya, karena kan memang saat perkuliahan online nggak bisa melihat tinggi badan Pak Gewa nih. Iya benar. Ya, Aduh. jadi ya. Ternyata begitu ketemu sama Pak Gewa langsung shock ya ternyata ya. Oke, ya jadi itu salah satu kejadian yang cukup menarik ya dari Pak Gewa. Oke, mungkin ada yang ingin dibagikan lagi nggak untuk tentang perkuliahan online atau perkuliahan hybrid ini? Ada yang pengen diceritakan lagi? Mungkin dari Jacqueline tuh cerita Ya. soal Oke, bagaimana style kuliah. Kan ini kebetulan saya dosennya nih. Style kuliah saya di online, terus begitu ketemu di offline gimana? Ada perbedaan signifikan nggak? Nah kayak gitu. Terus lebih fokus di mana, online atau offline? Nah, udah diberi intro sama Pak Gep. Kalau diri aku mau cerita sedikitnya tuh dari semester awal untungnya udah semester awal. Semester kedua, ya semester kedua udah sempet ketemu sama Pak Gep. Dan kalau saya di semester 3 itu kan yang baru offline itu baru kelasnya Pak Gep ini, baru kelasnya Pak Gabriel kan. Jadi untung karena dari semester 2 itu udah tahu style cara online-nya Pak Gep kayak gimana. Tuh sebenarnya enak banget Pak Gep itu ngajar secara online. Wah, karena jadi pengen ikut kelasnya ini kita nih. Karena sebenarnya nggak ngebosenin karena sesuai dengan kebutuhan. Kalau menurut aku pribadi sesuai dengan kebutuhan, karena jadi nggak yang ngomongin ini, jelasin ini sampai kemana-mana gitu. Jadi langsung aja to the point, nggak menghabiskan banyak waktu. Terus di semester 3 ini Pak Gip udah menawarkan siapa yang mau offline. Sebenarnya dengan mata kuliah yang
Aduh, aduh. Cuma kayak karena saya tuh juga udah bener-bener bosen banget kuliah online tuh cuma yang oh cuma kayak gini aja sekalipun nggak mudeng udah nantilah belajar sama teman gitu belajar sama teman gampang ya ujung-ujungnya aduh nggak tahu ujung-ujungnya tetap Apa lolos aja akhirnya ya? Sayang ya banget terus ada malah kadang iya ketiduran nih. bener bener Bu kalau udah bosen udah Iya, tinggal makan nanti ngantuk kan gitu kan ya. iya kalau Oke, offline oke. gini kan ketemu sebenarnya offline dan online-nya Pak Gip itu nggak ada perbedaan yang sangat signifikan. Bedanya itu lebih deg-degan karena Pak Gip itu suka kayak ini dapat dari mana, ini dapat dari mana. Nah, Suka betul. tiba-tiba random ngepick siapa gitu. Bagus tuh, bagus. Siap nggak siap itu harus. Kalau offline kan kayak siap nggak siap, tahu nggak tahu, ya Pak ini Pak, ini Pak. Nggak taunya kelihatan banget kan mukanya kelihatan ini nggak tahu. Jadi harus iya Pak, iya Pak. Ini gitu sih kalau on tapi sebenarnya jauh lebih enak offline karena dengan saya ketemu langsung itu kan kita nggak tahu pun untuk bertanya pun jadi nggak canggung gitu loh Bu jadi kayak langsung aja ah ini kenapa bisa kayak gini langsung secara secara nggak langsung langsung kenapa bisa kayak gini Pak padahal kalau kita online kan harus nge-unmute dulu terus ragu-ragu kok dibully sama temennya kayak apa sih kok kamu tuh pakai nanya bikin lama gitu. Nah, jadi sebenarnya lebih jauh banget sih kalau aku pribadi itu jauh banget enak offline. Oke, sip, sip. Ya, jadi kesimpulannya, kita tarik kesimpulan ya. Untuk obrolan kita di malam hari ini, jadi ini kita sedang masa transisi dari online menjadi offline, yang disebut dengan hybrid ini tadi, ya. Jadi pastinya hybrid ini adalah merupakan suatu perkuliahan, pembelajaran tatap muka yang terbatas, yang cukup menyenangkan, ya. Jadi sebetulnya kita harusnya antusias banget nih dengan hal ini. Kita sebagai dosen juga antusias, sebagai mahasiswa juga antusias karena kita akan bisa mendapatkan ilmu yang lebih dan juga kita mendapatkan suasana yang lebih, interaksi yang lebih. Karena kalau untuk pembelajaran secara online, kita ibaratnya punya pacar tapi LDR ya. Kita nggak pernah ketemu gitu ya. Berat, 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 berat. Susah. Oke. Tapi ini kita bisa meet up terus. Nah, itu kan beda ya. Beda untuk secara apa ya, keterikatannya, secara kita ikatan batin. Aduh nih apa sih kayak ikatan cinta ya. Oke, pastinya berbeda ya. Oke, jadi kesimpulannya kita pada malam hari ini kita nikmati proses-proses kita untuk menuju ke offline tentunya itu adalah harapan kita dan kita jalani semuanya dengan enjoy ya. Kita jalani semuanya dengan bahagia dan kita nikmati segala proses yang ada. Oke, mungkin ada take home message dari Pak Gewa, saya persilakan. Kalau dari saya sih untuk mahasiswa sekali lagi ketika kalian sudah memilih kuliah, kuliah itu kewajiban gitu. Kuliah jadi kewajiban dan bukan hak kalian lagi. Kuliah itu bukan pilihan lagi, itu udah kewajiban. Nah, karena itu kewajiban, kalian harus ngikutin aturan-aturan yang sudah diterapkan di kampus. Kalau kampus sudah mempersilakan untuk offline, ambil kesempatan itu gitu loh. Jangan terlena sama online. Karena dari offline sendiri kan banyak hal yang bisa diambil, interaksi antar manusia, bangun karakter, setelah itu emosionalnya terlatih, diskusi juga menjadi lebih fokus karena pembicaraannya menjadi bukan interpersonal lagi tapi dua arah gitu. Ya pokoknya apapun yang disarankan oleh kampus untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan karena kuliah sekali lagi karena kuliah kewajiban, kalian harus dukung itu. Dan kalau memang nanti keadaan membaik dan sudah offline, ya kalian persiapkan diri juga untuk offline, harus jaga kesehatan, harus tetap jaga protokol kesehatan, dan mari kita sama-sama ramaikan Unika lagi, seperti itu. Betul. Setuju Pak Gewa. Kita ramaikan Unika lagi. Siap. Jadi ya Pak, kalau masuk
kalau masuk, aduh sunyi senyap gitu ya Pak Gewa ya. Iya, sunyi banget gitu. Jadi kayak kehilangan motivasi. Aduh, kok kayak kehilangan Ya. motivasi sih? Ayo kita ramaikan lagi. Iya. Sip. Oke, malam hari ini ya, saya ada sesuatu yang bisa kita cemil di hujan-hujan. Di hujan-hujan, ini mumpung lagi musim hujan ini ya Pak Gewa ya, dan juga Angel dan Jacqueline. Paling enak kalau kita sambil menyeduh jahe instan dari Oleh-Oleh. Nah, Oleh-Oleh ini adalah program UMKM yang ada di seberang SPBU Unika. Nah, mungkin bisa dirasakan. Saya juga dapat loh. Nih. Oh, Pak Gewa juga dapat nih. Oke. Nah, ini enak banget Pak Gewa. Jadi ada banyak cemilan dan juga ada jahe instan yang sangat cocok terutama di musim dingin ini. Ya. Jadi saya mungkin mau tutup dengan sedikit pantun. Ya, kembang goyang, kembang sepatu, makan rengginang dan jahe di malam Sabtu. Wih, cakep. Oke. Ya. Saya rasa perbincangan kita sudah cukup seru malam hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi dengan episode yang pasti lebih seru-seru lagi di setiap tanggal 28. Jadi sekali lagi ya, tanggal 28 ada 2 hal yang perlu diingat, gajian dan podcast ya. Jadi itu adalah sesuatu yang menarik. Jangan lupa bagi para mahasiswa dan juga para dosen untuk bisa mengikuti podcast dari LPPM ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dari misterius guest kita. Ya, ini bintangnya adalah Pak Gewa, Tulus. Pak Gewa Tulus. Gila. Oke, terima kasih kehadirannya. Terima kasih kehadiran juga untuk Jacqueline dan juga Angel. Thank you semuanya. Terima kasih masukannya dan cerita-ceritanya yang keren semuanya. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat malam. Selamat malam semuanya.